Lambung dan paru-paru sangat panas. Bab 256. Lucky melihat sekantong obat yang hanya tersisa setengah. Sangat jelas berapa banyak obat yang ada di cangkir bir yang diminum Darlin tadi. Kalau Darlin benar-benar menghabiskannya dalam satu tegukan, maka akibatnya akan sangat fatal. Sepasang jari panjangnya yang sangat cocok untuk memainkan piano perlahan membuka plastik yang tertutup rapat. Semuanya dimasukkan ke dalam cangkir. Dengan nada yang tenang berkata, "Minumlah, setelah itu kamu boleh keluar. Kalau bisa tetap hidup." "Tidak, Tuan Aji, ampuni aku. Aku benar-benar tidak berani lagi. Aku akan berlutut padamu. Ampunilah nyawaku ini." Dennis juga tahu apa akibat dari meminum secangkir bir itu. Dengan semakin cepat dan kuat menghantam kepalanya. Kak Bagas juga sudah mengerti Dennis memberikan obat pada siapa. Kenapa sebodoh ini bisa ikut dengannya? Dia ini benar-benar ingin wanita yang bernama Darlin itu mati kan? Kalau tidak mati, bukankah itu sudah terlalu menguntungkan Yos si pria itu? Tidak hanya caranya yang bodoh, tapi juga adalah orang yang tidak berguna. Mati pun tidak disayangkan. Lucky tidak terpengaruh. Dengan dingin berkata, "Biarkan dia meminumnya." "Baik, Tuan Aji." Orang itu pun mengambil bir dan menghampiri Dennis. Dennis dengan jelas melihat pil itu dengan cepat meleleh di dalam bir. Tubuhnya terus membantah, tapi orang di sisinya terus menahannya. Hanya bisa dengan ketakutan membuka mulut. Melihat bir yang perlahan masuk ke dalam mulutnya, melewati tenggorokan dan tertelan. Dua pria yang menahan Dennis melihat dia meminum semua bir itu juga tidak menahannya lagi dan langsung melepaskannya. Dennis sudah tidak sanggup untuk melarikan diri. Menyodorkan tangan mengorek tenggorokannya, mencoba untuk memuntahkan bir dan obat itu keluar. Setelah mengeluarkan suara muntah, selain air liur, bir itu sama sekali tidak keluar. Obat yang dia bawa juga sangat lantang dan efeknya sangat cepat. Sama sekali tidak memerlukan waktu. Dengan segera seluruh tubuh Dennis terasa seperti terbakar. Darlin hanya meminum satu tegukan. Reaksinya sudah sebesar itu. Dia memakan setengah plastik. Matanya langsung baling. Tidak sampai 1 menit, tubuhnya tidak berhenti bergetar. Dan mulutnya mengeluarkan busa putih. Selain wanita-wanita itu, orang lainnya sudah terbiasa melihat hal ini dan sama sekali tidak ada reaksi. "Di mana Sugi?" Hari ini dia datang untuk menemui si adik bodohnya itu. Kak Bagas mengerutkan dahi. "Kak Sen, Sugi tidak datang." Lucky sepertinya sama sekali tidak terkejut. Pulanglah." Kelihatannya adiknya ini tidak begitu bodoh. Darlin bagaikan barang lunak yang sepertinya ditarik keluar oleh Yos. Dia ingin memarahi Yos, menyuruhnya untuk lebih lembut. Hanya saja otaknya terasa dan hanya ingin bersandar padanya. Di mata orang lain, dia bagaikan gurita yang terus menggenggam lengan Yos dan tidak ingin melepaskan. Begitu lunak, bagaikan tidak ada tulang dan terus menempel pada Yos. Ingin menurunkan suhu tubuhnya yang panas. Kenapa sudah mabuk dia masih bisa begitu sadar? Hanya saja tidak ada tenaga untuk berbicara. Dan kenapa semakin melihat Yos, dia merasa Yos semakin tampan. Benar-benar sudah tidak bisa menahannya. Dia bahkan ingin berlutut dan menjilatinya. Tidak. Apa yang dia pikirkan?
Dia bahkan sudah begitu kehausan sampai ingin berlutut menjilati Yos. Jangan-jangan dia sudah gila. Dia pasti sudah mabuk. Pasti sudah mabuk. Yos, kamu lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Begitu Darlin berbicara, terdengar tidak jelas. Namun dengan terpaksa masih bisa mendengarnya dengan jelas. Kalau di depannya ada sebuah danau, dia pasti akan tanpa ragu melompat ke dalam. Lambung dan paru-paru sangat panas. Yos dengan tatapan dingin menatap wanita yang terus menarik dirinya dan malah menyuruhnya melepaskannya. Kalau bukan karena dia menahan dirinya, sekarang Darlin sudah jatuh di lantai. Wanita yang pantas mati, bahkan berani pergi ke tempat seperti itu. Kalau bukan karena dia datang tepat waktu, dia yang sudah begitu mabuk mungkin saja akan melakukan hal yang mengejutkan. Asalkan memikirkan Darlin bersandar di pelukan pria lain, hatinya bagaikan ada api yang semakin membara. Kalau bukan karena melihat Darlin mabuk, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Aduh, apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia? Aku suruh kamu lepaskanku. Aku mau pulang. Derek masih sedang menunggunya di rumah. Darlin dengan tidak senang menjerit. Apakah pria ini kayu? Kenapa sama sekali tidak bersuara? Wajah Yos terlihat semakin gelap. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah pria liar itu ya? Jangan harap. Darlin, apakah kamu sudah melupakan ucapanku padamu? Suara pria sangat merdu. Darlin tertawa seperti orang bego. Lupa? Apa yang kamu katakan? Hah? Aku bilang, aku akan membuatmu menyesali ucapanmu itu. Nada Yos terdengar sangat lembut, seperti sedang menghadapi wanita yang dia cintai. Jarinya dengan lembut menyentuh kulit Darlin. Hanya saja, sepasang mata itu begitu dingin. Walaupun Darlin tidak melihat tatapan Yos, tapi instingnya yang tajam merasa dingin, lalu berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak ingin melihatmu." Kamu memang tidak ingin atau tidak berani. Kali ini Yos tidak memegangnya, melainkan membiarkannya melepaskan dirinya. Duang! Terdengar suara berlutut di lantai. Tanpa topangan Yos, Darlin seperti menderita penyakit osteomalacia. Masih belum berdiri tegak, sudah langsung terjatuh di lantai. Dia juga tidak merasa sakit. Hanya merasa melepaskan Yos membuatnya merasa semakin panas. Dia pun tidak bisa menahan dan mengangkat tangan membuka kerah bajunya. Leher yang indah dan seksi pun terlihat. Bahkan dadanya juga terlihat di hadapan seseorang. Apakah wanita ini tahu bagaimana menuliskan kata malu? Bahkan membuka kancing bajunya di tengah jalan. Apakah ini sedang mengancamnya? Wajah Yos terlihat sangat buruk, lebih gelap dari langit di malam hari. Suara yang dingin pertama kali dengan begitu mudah membuat orang menyadari betapa marah dirinya. Emosi yang berapa besar yang bisa membuat suasana hati seorang pria yang tidak berekspresi begitu tidak terkendali. Orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Darlin sepertinya setiap kali dengan mudah membuat Yos emosi. Seperti sekarang. Darlin, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Aku panas. Aku sudah hampir mati kepanasan. Kamu masih terus berbicara di telingaku. Darlin barusan merasa dingin sejenak, lalu merasa sangat panas lagi.
Melihat tatapan Yos yang begitu dingin bagaikan es batu, dia awalnya tidak memiliki alasan untuk mendekatinya. Yos tidak hanya tidak pergi, masih terus berbicara di sampingnya. Bukankah dia sengaja menggodanya melakukan kesalahan? Yos pun marah. Sejak kapan Darlin menjadi seperti anak berusia 5 tahun yang begitu keras kepala? Memikirkan puding yang pengertian, dia langsung membantah pemikiran itu. Tidak, Darlin yang sekarang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak berusia 5 tahun. Bangun. Terdengar suara pria menggertakkan giginya. Dia bahkan ingin langsung membalikan tubuh dan pergi. Hanya saja dia barusan ingin pergi, wanita yang duduk di lantai langsung mericuh. Mungkin saja akan segera ditarik pergi oleh orang lain. Yos pun hanya bisa dengan sabar berbicara baik-baik dengan seorang pemabuk. Sejak kapan Yos jatuh di dalam keadaan seperti hari ini? Tapi dia tetap tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku tidak mau. Aku panas. Aku ingin minum air. Aku ingin mandi. Aku ingin bantal dan tidur. Darlin juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Otaknya sangat jelas, namun kelakuannya tidak terkendali. Mendengar apa yang dirinya katakan, dia bahkan ingin menggigit lidahnya sendiri.